Majapahit. Kerajaan Majapahit lantas mengalami kejayaan ketiga. Assalamualaikum, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Herman Official ya. Kali ini kita gagal kembali dulu ya. Sebenarnya tadi saya mau review tempat sebuah alas terik ya, alas terik atau alas tarik itu ya. Sebenarnya tadi saya mau sempat ke sana ya, berhubung hujan lebat dulu ya, jadi kita gagal kembali. Susahnya dulu ya jika di musim hujan dulu ya, mau konten tidak bisa karena hujan dulu ya. Mas nggak apa-apa dulu ya, yang penting kita santai aja. Maaf dulu ya, saya sambil merokok karena hawanya dingin habis hujan dulu ya. Jika saya mengingat tentang sejarah berdirinya kerajaan Majapahit yang tidak asing lagi bagi kita semua, kerajaan Majapahit ya, kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara. Pada abad ke-13 kerajaan Majapahit pertama kali ditemukan atau didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Sebenarnya tadi saya mau ke sana karena hujan ya, kita mau ngeksplor alas terik ya. Karena hujan gimana lagi tuh ya, jika saya tidak mengupload video, waduh tuh ya, sepertinya tidak kurang jangkep tuh ya, karena pemula tuh ya, saya sebagai YouTuber pemula ya, saya wajib mengupload video setiap hari lah minimal, atau 2 hari sekali ya, untuk mencari jam tayang dan subscriber ya. Aduh tuh ya, gagal lagi, subscribe tidak nambah, jam tayang pun tidak nambah, waduh, video kehujanan tuh ya. Kembali lagi, jika saya mengingat tentang alas terik, entah itu benar atau tidaknya, awal mula Raden Wijaya diberi tanah perdikan ya. Kerajaan Majapahit melewati masa kejayaannya itu sekitar pada abad ke-14 kira-kira ya, ketika Majapahit yang berdiri di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Itu masa-masa kejayaan Majapahit, berhasil menguasai sejumlah wilayah di Nusantara dan sekitarnya. Jadi kita kita bercerita di tempat base campnya Herman Official. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit konon berdiri setelah kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi ya, kira-kira ya, atau pada abad ke-13. Ketika itu kerajaan Singasari runtuh setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Gelang-Gelang ataupun Jaya Katwang ya. Kemudian pada saat kerajaan Singasari berada di ujung tanduk cucu dari Raja Singasari, yaitu Raden Wijaya, dan Raden Wijaya pun melarikan diri dan meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dalam pelarian tersebut Raden Wijaya
membuat sebuah desa kecil di hutan daerah Trowulan yang diberi nama Desa Majapahit. Konon nama Majapahit diambil dari nama buah yang ditemukan di hutan yang bernama maja. Tapi buahnya itu sangat pahit sekali dulu ya. Seiringan berjalannya waktu maksudnya Desa Majapahit terus mengalami perkembangan. Bahkan Raden Wijaya pun berhasil menarik perhatian dari penduduk Tumapel dan Daha dulu ya. Penduduk Tumapel pun dan Daha itu lalu berboyong-boyong untuk mengikuti Raden Wijaya di perkampungan Majapahit. Alhasil Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dengan tambahan bantuan dari pasukan Kubilaika pada tahun 1293 Masehi. Pasukan tersebut lantas digunakan untuk membalaskan dendam runtuhnya kerajaan Singasari dengan menyerbu Jayakatwang. Namun setelah Jayakatwang tumbang, pasukan Kubilaika justru diserang oleh Raden Wijaya karena dinilai tidak tunduk dengan kekuasaan Kaisar Mongol. Keberhasilan itu membuat Raden Wijaya memimpin kekuasaan wilayah Jawa dan Majapahit. Ia juga dinobatkan sebagai raja pada tanggal 10 November 1293, dan beliau Raden Wijaya pun memiliki gelar Kartarajasa Jayawardhana. Hal tersebut pun diyakini menjadi awal mula berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit lantas mengalami kejayaan ketika berada di bawah pimpinan cucu Raden Wijaya, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk diketahui memimpin kerajaan Majapahit pada periode 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kepemimpinan Hayam Wuruk atau Sang Prabu Hayam Wuruk saat itu berjaya juga karena ada perang dari Sang Mahapati yang sering kita dengar, yaitu beliau Mahapati Gajah Mada. Ketika itu Pati Gajah Mada yang diangkat sebagai Pati Amangkubumi bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut lantas dikenal sebagai Sumpah Mukti Palapa. Sampai kapan kejayaan Majapahit itu ya? Namun pada akhirnya kerajaan Majapahit runtuh setelah era kepemimpinan Hayam Wuruk. Nah, dan itu tadi sedikit sejarah tentang asal-usul Majapahit yang saya tahu ya. Jika Anda semua yang menonton menyaksikan video ini lebih tahu, silahkan komen di bawah ya. Kita sharing ya. Kita sharing, jangan sampai kita melupakan sejarah-sejarah leluhur kita yang ada di Nusantara. Karena presiden pertama Bung Karno pernah berkata, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Begitu dulur. Dan begitu saja dulur ya, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan saya harap panjenengan semua yang menemukan video ini selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share. Terima kasih atas yang mendukung channel ini yang sudah subscribe.
Dan begitu saja, salam sehat, salam santun, sukses selalu untuk panjenengan semua. Semoga dilimpahkan rezekinya yang melimpah ruah. Dan saya akhiri, Rahayu Sarung Tumati, wassalam. Mantap.